Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini masuk semua? Masuk. Oke. Ya, berdoa, Bray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kemarin kita hafalan surat An-Nasr. Nah, sekarang kita hafalan surat Al-Kautsar. Bareng-bareng deh. Wahid, isnan, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Alhamdulillah sudah hafalan. Nah, selanjutnya kita menyanyi dulu. Kali ini kita mau nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Sudah hafal? Sudah. Ya, berdiri yuk sambil tepuk tangan ya. Siap? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menunjuk tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, dulu lagi. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar bab 7, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, dengan submateri makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Masih ingat materinya? Masih. Alhamdulillah. Ada berapa Rasul yang kita imani? 25. Betul sekali. Lanjut. Sekarang kita masih di bab 7, namun submaterinya ganti, yakni sifat-sifat Rasul. Nah, ada berapa ya kira-kira sifat-sifat Rasul? Ada 4. Berarti sudah tahu ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian sifat Rasul. Yang kedua, menganalisis macam-macam sifat Rasul. Yang ketiga, meneladani sifat wajib Rasul. Dan yang keempat, membuat karya poster keteladanan sifat wajib Rasul. Nah, kayaknya kurang semangat nih. Biar lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Oke, ice breaking. Fokus. Melihat, mendengar, Melihat. Fokus. aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, siap belajar? Siap. Hari ini, Bu Umi mau kita pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu berarti pembelajaran yang berbeda. Apanya yang berbeda? Disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Gitu ya, ada yang gaya belajarnya itu visual, ada yang gaya belajarnya auditori, dan ada juga yang gaya belajarnya kinestetik. Nah, untuk itu, Bumi mau kalian mengerjakan dulu asesmen awal untuk mengetahui kalian itu termasuk kelompok yang visual, auditori, atau kinestetik. Jadi nanti kalian akan Bumi kasih tugas sesuai dengan gaya belajar kalian. Gitu, paham? Paham. Siapkan alat tulisnya ya. Nah, bisa dikerjakan dulu. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah. Oke, dikumpulkan. Nanti Bumi yang mengelompokkan. Bumi cek dulu ya. Nah, setelah Bumi cek, ternyata yang masuk kelompok visual itu ada 3. Kenzi, Ejas, dan Arifa. Ya, nanti yang bertiga itu masuk kelompok 1 di kelompok visual. Kemudian yang kelompok auditori ada 3 juga. Baim, Ica, dan juga Safa. Ya, nanti di kelompok 2 di kelompok auditori. Kemudian yang kinestetik itu ada 4. Ada Dias, terus Faiz, Vira, dan Elsa. Ya, silahkan menuju kelompoknya masing-masing. Nah, yuk, ayo.
Sudah sesuai tempat duduknya? Nah, tugasnya apa? Yang kelompok visual, kelompok 1, sudah Bumi sediakan laptop, nggih. Di situ sudah ada PowerPoint, materi sifat-sifat Rasul. Nanti bisa dilihat dan juga dibaca untuk kelompok visual. Yang kelompok 2, kelompok auditori, juga sudah Bumi sediakan laptop. Nah, itu nanti di situ ada video, materi sifat-sifat Rasul, bisa ditonton dan diperhatikan. Nggih, kelompoknya Baim siap? Nah, yang kelompok 4, kelompok kinestetik. Nah, kelompok kinestetik adalah kelompok yang suka langsung praktik ya. Jadi Bumi kasih amplop. Di sini ada kartu-kartu yang isinya sifat-sifat Rasul. Nah, nanti tugasnya adalah mengurutkan. Nah, gitu ya. Diurutkan. Di kelompok kinestetik diurutkan sifat-sifat Rasul dan artinya gitu. Terus, setelah itu, tugas untuk kelompok visual kelompoknya Kenzi nanti membuat poster menggunakan aplikasi Canva di laptop siap. Yang kelompok auditori, kelompoknya Baim, nanti membuat cerita pendek tentang keteladanan sifat-sifat Rasul. Diketik di Microsoft Word ya, Baim dan kelompoknya. Kemudian tugas dari kelompok kinestetik adalah mengurutkan kartu-kartu tadi sesuai dengan kelompoknya, kemudian ditata yang rapi. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Paham? Nah, Bumi kasih waktu 20 menit cukup? Oke, silahkan. Yang kelompok visual dan auditori bisa dilihat dulu PowerPoint dan juga videonya. Nah, dilihat dulu, diperhatikan, baru dikerjakan tugasnya. Nah. Nah, diurutkan ya. Sudah dibaca? Saya PowerPoint dulu. Nah, ini silakan dibuat ceritanya ya. Nah, diurutkan yang benar. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang saatnya presentasi ya. Dimulai dari kelompoknya Kenzi, Ejes, dan Arifa. Maju yuk. Membuat podcast dengan cukup berparti dan melaksanakanlah dan telah dibuat. Sebagai wujud pengelaksanaan sebab wajib Rasul yaitu amanah. Mengajak kita agar selalu menjadi orang yang amanah dengan menepati janji. Nah, tepuk tangan dong buat kelompoknya kelompok visual. Nah, sudah membuat poster gitu ya tentang meneladani sifat Nah, oke. Kelompok 2, kelompoknya Baim, Safa, dan Ica. Silahkan. Tadi tugasnya membuat cerita pendek tentang keteladanan sifat Rasul. Coba. Nah, iya. Ya. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Ahmad. Ahmad dikenal oleh semua orang di desanya sebagai sosok yang jujur, amanah, dan penuh kasih sayang. Setiap hari, Ahmad selalu membantu tetangganya yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Suatu hari, seorang pedagang dari kota datang ke desa tersebut. Pedagang itu membawa banyak barang dagangan yang menarik perhatian warga desa. Namun, pedagang itu terkenal suka menipu dan sering kali menjual barang-barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ahmad yang mengetahui hal ini merasa prihatin dan ingin melindungi warga desanya. Ahmad kemudian mendekati pedagang tersebut dan berkata, "Tuan, saya tahu Anda datang dari jauh untuk berdagang. Namun, saya harap Anda bisa berdagang dengan
manjur di desa kami. Kami adalah orang-orang yang menghargai kejujuran dan keamanan. Pedagang itu terkejut mendengar kata-kata Ahmad. Dia merasa malu dan tersinggung oleh ketulusan Ahmad. Baiklah, sampai Ahmad tidak bertanggung sejak saat itu, pedagang itu berubah menjadi lebih jujur dan dalam kebijakan. Warga desa pun merasa senang dan semakin menghormati Ahmad. Mereka melihat Ahmad sebagai teladan yang baik, seperti Rasul yang selalu mengajarkan kejujuran, amanah dan kasih sayang. Ahmad terus menjalani hidupnya dengan penuh keteladanan, selalu menjadi contoh kepada dia. Dia selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik bagi orang dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama. Ya, beri tepuk tangan ya buat kelompok 2 sudah membuat cerita tentang apa tadi? Kejujuran. Ya, boleh kembali ke tempat. Nah, terakhir kelompok 3, kelompoknya kinestetik tadi mengurutkan kartu ya. Silahkan. Sifat-sifat sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, tatik artinya menyampaikan, fatona artinya cerdas. Nah, sudah sesuai? Sudah sesuai ya. Beri tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Oke, silahkan kembali ke tempat. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita sudah belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing ya. Ada yang gaya belajarnya visual dengan melihat warna ataupun gambar ya. Nah, itu bisa menyesuaikan. Kemudian ada yang kelompok belajar auditori yang belajar melalui mendengarkan dan juga melihat ya. Jadi bisa tadi sudah lihat video terus ada yang menjelaskan. Nah, nanti bisa membuat cerita. Kemudian yang kelompok kinestetik pun yang suka praktik langsung ya, langsung mengurutkan kartu sifat-sifat Rasul dan sudah sesuai gitu. Kalau sudah Bumi tadi sudah bagikan LKPD ya, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Nah. Bumi kasih waktu 10 menit cukup? Oke. Sudah selesai ya? Nah, dikumpulkan. Ya. Bumi koreksi dulu ya. Sudah Bumi koreksi, sudah ada yang mendapat nilai bagus ya, ada yang dapat nilai 100, ada yang dapat nilai 90, tapi ada juga yang dapat nilai di bawah KKTP kita, di bawah 75, nggak apa-apa, nanti yang nilainya di bawah, Bumi kasih soal-soal remedi, yang nilainya sudah di atas KKTP, Bumi kasih soal-soal pengayaan, gitu ya. Nah. Selanjutnya kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa ya kira-kira? Kita tadi sudah belajar apa? Sifat-sifat Rasul. Ada berapa saja? 4. Apa saja? Sidik, tabligh, amanah, fatona. Gitu ya. Jadi nanti kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, silahkan ditulis refleksi pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Terus nilai-nilai apa yang bisa kalian ambil dari materi yang dipelajari hari ini? Gitu ya. Silahkan ditulis. Nanti dibacakan. Ada salah satu yang membacakan refleksinya. Gitu. Sudah selesai ya? Nah, tolong salah satu dibacakan refleksinya. Refleksi. Perasaanku hari ini sangat senang karena aku bisa belajar tentang sifat-sifat Rasul dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan yang paling aku sukai adalah bercerita tentang contoh-contoh nyata dan sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul yang baik dapat kita pelajari dan sifat-sifat mustahil Rasul harus kita hindari. Ya, beri tepuk tangan buat refleksi dari Kenzi. Nah, jadi seperti itu ya, refleksi pembelajaran kita hari ini bahwa sifat-sifat wajib Rasul ya, itu bisa kita teladani dan sifat-sifat mustahil Rasul bisa kita hindari gitu. Kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, belajar jadi lebih menyenangkan dan lebih memudahkan kalau kita belajar sesuai dengan gaya belajar kita masing-masing. ya. Nah, selanjutnya Kalau sudah, persiapkan ini adalah pekerjaan untuk rumah membaca yang materi tujuan diutusnya Rasul agar di pertemuan selanjutnya kita sudah siap membahas dalam pembelajaran. Nah, kalau sudah, sekarang kita tutup dengan doa sesudah belajar. Yuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selamat siang guru. Terima kasih guru. Selamat siang anak-anak, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.